berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade. Pada kali ini Pemade ingin berbicara mengenai inersi pada gerak harmonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini Pemade ingin berbicara inersi pada gerak harmonik, khususnya yaitu pada gerak harmonik, gerak melingkar, peraturan. Mari kita simak bersama-sama. Mari adik-adik kita lanjutkan pemahaman kita tentang inersi pada gerak harmonik. Pertama saya membahas yaitu inersi potensial benda bergerak harmonik. Notasinya adalah EP, satuannya Joule. Inersi potensial gerak harmonik ini diturunkan dari inersi potensial pegas, yaitu EP sama dengan setengah KY kuadrat. Sebelumnya kita pelajari bahwa simpangan pada gerak harmonik itu Y sama dengan A sin theta. Demikian pula pada periode getaran pada pegas, kita dapatkan bahwa K sama dengan 4Pi kuadrat kali M per T kuadrat. Kemudian kedua persamaan ini kita substitusikan ke EP setengah KY kuadrat. Kemudian diperoleh bahwa energi potensial benda bergerak harmonik itu EP sama dengan 2mP kuadrat per T kuadrat kali A kuadrat sin kuadrat theta. Apabila dipilih proyeksinya terhadap sumbu X, maka IP-nya menjadi 2mP kuadrat per T kuadrat kali A kuadrat cos kuadrat theta. Jadi di sini terlihat bahwa energi potensial benda berharmonik berbanding lurus dengan massa bendanya, berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, berbanding terbalik dengan kuadrat periode. Nanti bisa juga diganti bahwa A kuadrat sin kuadrat theta sama dengan simpangan. Dengan demikian, supaya nanti EP-nya bersatuan Joule, maka M-nya massa benda dalam kilogram, T-nya periode dalam sekon, amplitudo dalam meter, sudut fase dalam derajat. Jadi tidaklah terlalu sulit adik-adik. Mari kita lanjutkan peningkatan pemahaman untuk energi potensial gas dengan melihat contoh soal berikut. Selamat mencoba. Jadi kita lanjutkan untuk penguatan pemahaman tentang energi potensial gas. Kita lihat contoh soal berikut. Sebuah benda melakukan gerak harmonik, massa 300 gram, amplitudo 40 cm, dan frekuensi 10 Hz. Tentukan besar energi potensial pada saat simpangannya maksimum. Di sini hati-hati ada simpangan maksimum. Itu artinya tetanya 90 derajat. Dari data yang ada, kita samakan satuannya. Gram menjadi kilogram, amplitudo senti menjadi meter, kemudian frekuensi 10 Hz atau periodenya 0,1, tetanya 90. Kita ingat rumus yang tadi, EP sama dengan 2mP kuadrat A kuadrat sin kuadrat theta per T kuadrat. Masukkan angkanya. 2 kali 3 10 pangkat min 1 kali Pi kuadrat per 10 min 1 kuadrat kali 4 kali 10 min 1 kuadrat sama dengan 0,6 Pi kuadrat 16 10 pangkat min 2. Atau bisa juga tulis 9,6 Pi kuadrat Joule. Nah, bisa juga nanti kalau ingin merubah Pi-nya dengan 3,14, tapi tidak apa-apa, kita biarkan dalam bentuk Pi kuadrat. Jadi tidaklah terlalu sulit adik-adik. Di sini cuma ada penekanan pada simpangan maksimum. Itu artinya tetanya, sudut fasenya 90 derajat. Baik, adik-adik kita lanjutkan mengenai energi kinetik pada gerak harmonik. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai energi kinetik gerak harmonik. Mana sebelumnya kita sudah bahas tadi adalah energi potensial. Sekarang bahas energi kinetik benda bergerak harmonik. Notasinya EK, satuannya adalah Joule. Sama seperti waktu belajar gerak lurus, kita tahu bahwa energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak yaitu setengah mP kuadrat. Nah, dalam gerak harmonik ini, EK-nya adalah setengah mPy kuadrat, di mana Pi ini adalah
kecepatan proyeksi pada salah satu garis tengah lingkaran, di mana telah diperoleh sebelumnya bahwa Pi sama dengan 2Pi per T kali cos theta. Kita substitusi, sehingga diperoleh yaitu energi kinetik benda bergerak harmonik itu 2mv kuadrat per T kuadrat kali A kuadrat cos kuadrat theta. Itu kalau proyeksinya pada sumbu Y. Sedangkan kalau pada sumbu X, EK-nya sama dengan 2mv kuadrat per T kuadrat A kuadrat sin kuadrat theta. Jadi kita lihat di sini bahwa energi kinetik juga berbanding lurus dengan massa benda, berbanding lurus dengan amplitude kuadrat, berbalik dengan periode kuadrat. Jadi hampir mirip dengan di depan daripada energi potensial. Jadi sama dengan yang tadi, M massa partikel benda dalam kilogram, T periode dalam sekon, A amplitude dalam meter, tidak sudut fase 6 derajat, EK energi kinetik dalam joule. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Mari kita simak contoh soal berikut untuk penguasaan tentang energi kinetik gerak harmonik. Mari kita simak bersama-sama. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk penguatan tentang masalah energi kinetik benda bergerak harmonik. Sebuah benda massa 200 gram melakukan gerak harmonik dengan periode diskon dan amplitudenya 30 cm. Hitunglah besar kinetik yang dimiliki benda setelah bergerak sepertiga sekon. Di 200 gram kita jadikan kilogram, kemudian amplitude 30 cm jadikan meter, 10,1. Periodenya 2 sekon. Di sini lihat beda dengan waktu saat kecil, sepertiga sekon. Kita ingat tadi bahwa rumus energi kinetik yaitu 2mv kuadrat per T kuadrat kali A kuadrat cos kuadrat theta. Masukkan harganya 2 kali 2 10 pangkat 1 kali 3 10 pangkat 1 kuadrat per 2 kuadrat kali cos kuadrat 360 dibagi 2 kali sepertiga. 360 dibagi 6 adalah 60 derajat. 60 derajat, cosnya setengah, sehingga setengah kuadrat, jadi dia seperempat. Jadi sederhanakan, lihat dia hasilnya yaitu 11,09 10 pangkat min 3 joule dengan mengganti Pi-nya 3,14. Atau dapat juga dituliskan bahwa energi kinetiknya 0,001109 joule. Jadi tidak apa-apa, seperti energi potensial tadi kita biarkan dalam Pi kuadrat, tidak apa-apa, dilanjutkan juga ganti Pi-nya 3,14 tidak apa-apa. Ya itulah adik-adik mengenai contoh tentang energi mekanik gerak harmonik, energi kinetik gerak harmonik, ya tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan untuk menyimak materi berikutnya tentang energi total benda bergerak harmonik. Selamat menyimak. Baik, adik-adik kita lanjutkan dengan energi total benda bergerak harmonik. Sama dengan waktu kita belajar energi mekanik, waktu belajar usaha dan energi. Di sini juga kita akan belajar yaitu energi total gerak harmonik. Saya notasikan dengan ET, satuannya joule, di mana energi total ini adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi ingat adik-adik, rumus yang tadi mengenai energi potensial yaitu 2mv kuadrat per T kuadrat A kuadrat sin kuadrat theta ditambah dengan ingat tadi energi kinetik yaitu 2mv kuadrat per T kuadrat A kuadrat cos kuadrat theta. Adik-adik bisa lihat di depannya itu semua ada 2mv kuadrat per T kuadrat A kuadrat dikeluarkan. Nah, ingat bahwa di dalam matematik sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta besarnya 1. Sehingga energi total benda bergerak harmonik itu besarnya adalah 2mv kuadrat per T kuadrat kali A kuadrat. Jadi energi totalnya berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo
massa benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat periode. Jadi begitu adik, tidak tersulit. Jadi bisa dilihat di grafiknya itu energi totalnya adalah konstan. Pada simpangan maksimum itu energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya 0. Sedangkan pada titik keseimbangan terbalik, energi potensialnya 0, energi kinetiknya maksimum. Jadi tidak terlalu sulit adik. Jadi keterangannya sama dengan yang tadi pada energi kinetik dan energi potensial. Mari kita simak contoh soal berikut untuk penguatan tentang energi total benda bergerak harmonik. Mari kita simak bersama-sama. Mari adik-adik kita simak ini energi total. Dalam ini dinotasikan dengan E saja, energi kinetiknya K, energi potensialnya U. Dimana E ini adalah K tambah U sama dengan, kita kembalikan lagi ke asalnya, yaitu setengah mv kuadrat sama setengah kx kuadrat. Itu kalau terhadap sumbu x. Jadi hasilnya adalah setengah ka kuadrat. Jadi bila kita ganti, k-nya nanti akan diperoleh hampir sama dengan energi total yang kita pelajari tadi. Nah, dari pelajaran sebelumnya itu mengenai proyeksi gerak harmonik, bisa juga disederhanakan bahwa nanti pada diketahui misalkan simpangan tertentu dan amplitudenya diketahui, maka bisa juga diperoleh bahwa kecepatannya yaitu akar K per M kali A kuadrat min X kuadrat atau Y kuadrat, atau bisa juga karena K per M itu adalah omega kuadrat, bisa juga omega akar A kuadrat min X kuadrat. Di mana A ini adalah amplitudo, X ini adalah simpangan. Jadi kalau nanti misalnya diketahui simpangannya, kita bisa mencari kecepatannya itu turunan simpangan terhadap waktu. Demikian pula nanti kalau diketahui simpangan ataupun kecepatan, bahwa percepatan benda berharmonik ini adalah turunan kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua simpangan terhadap waktu. Jadi begitulah adik-adik mengenai energi gerak harmonik yang kita pelajari. Mudah-mudahan adik memahaminya dengan baik untuk meningkatkan pemahaman tentang energi benda berharmonik. Silakan dicoba soal-soal berikut. Saya Iri untuk pertemuan kali ini untuk gerak harmonik khusus energi benda yang berharmonik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen untuk memotivasi saya dalam menyusun materi berikutnya. Selamat bertemu kembali pada materi-materi berikutnya.